Kan sudah mengatakan sebelumnya dia bakal disalib, dan dia bukan manusia biasa kan gitu. Dan ditulis juga sebelum Abraham ada dia udah ada. Iya, apapun ceritanya, dia ada sebelum dunia ini, dia ada sebelum langit dan bumi. Ya, pada intinya dia adalah manusia yang dikutuk. Kutuk itu azab. Itu jelas itu, Bang. Mau seperti apapun ceritanya, yang digantung itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Jadi Tuhan yang mengutuknya, bukan yang mengutuknya itu manusia, bukan. Tapi yang mengutuk orang yang disalib itu adalah Tuhan. Ulangan 21, 22, 23. Jadi oknum yang kalian anggap Yesus yang digantung itu adalah oknum yang dikutuk oleh Tuhan. Tuhan yang mengutuknya langsung. Makanya kami umat Islam tidak mengakui itu adalah Nabi Isa. Tidak mengakui itu adalah Nabi yang datang kepada Bani Israel. Melainkan yang digantung itu adalah orang yang terkutuk, orang yang dikutuk oleh Tuhan. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33 tadi sudah dibacakan. Begitu juga Galatia 3 nomor 13 juga sudah dibacakan. Begitu juga Ulangan 21, 22, 23 sudah dibacakan. Pada kesimpulannya kemudian orang terkutuk itulah yang kalian jadikan sebagai sembahan. Boleh bertanya? Iya, silakan. Bagaimana Al-Quran bisa menyimpulkan itu? Jelas. Karena Al-Quran itu adalah wahyu dari Sang Yang Maha Melihat. Allah yang menyaksikan atas kejadian yang terjadi di atas muka bumi ini. Maka dialah. Kenapa? Wahyu yang menerima. Baginda Rasulullah Muhammad SAW menerima pemberitaan dari Allah melalui Roh Kudus bahwa yang disalibkan itu bukan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit. Jadi sebenarnya konyol sih kan, konyol kita membahas ini. Kalau seperti saya bilang, saya jadi manusia hanya ingin berguna bagi orang lain. Tetap aku katakan memang karena penciptaan itu tidak ada yang membuktikan, jadi bisa kubilang saya tetap percaya bahwa Tuhan itu ada. Kalau namanya agama ini ya impornya ini kan gitu. Ya sekarang begini, kalau Anda tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, saya percaya. Nah, terus tadi barusan? Ya agama ini impor begitu. Dengan adanya aku percaya sama Tuhan, saya hanya ingin berguna bagi orang lain. Oh, kalau berguna bagi orang lain, binatang juga berguna bagi manusia, Bang. Tapi tujuan kita kemudian saya rasa lebih mulia menjadi binatang berguna dari orang lain dibanding manusia tapi memerangi orang lain. Nah inilah, apalagi memerangi Tuhan, membunuh Tuhan. Iya. Nah, maka orang-orang yang kemudian membunuh Tuhannya sendiri dan orang yang mengaminkan proses pembunuhan tersebut itu adalah orang konyol yang Anda sendiri mengatakan lebih berharga hewan, kan gitu. Tuhan kok dibunuh gitu loh. Nah, itu yang Anda harus pahami. Karena kalau ada orang kemudian Tuhannya dibunuh, Anda yang nggak paham dengan pemikiran saya. Saya sudah bilang, saya itu percaya sama Tuhan. Kalau saya hanya ingin berguna bagi orang lain, bagi tetangga, bagi masyarakat. Mungkin kurasa menurut pribadi saya sendiri, menurut pemikiran saya sendiri, Tuhan berharapnya manusia itu berguna bagi sesama. Ya itu udah pasti itu, Bang. Iya. Tidak ada manusia itu bisa hidup sendiri. Semua kita ini berguna bagi manusia yang lain. Jadi bahkan binatang pun berguna bagi manusia, apalagi sesama manusia, kan gitu. Iya, makanya saya bilang lebih berguna binatang kan gitu dibanding dengan manusia yang memerangi manusia. Mungkin yang membunuh lah, yang apa segala macam.
Nah, kalau begitu Anda harusnya bertanya dari mana agama Anda ini berasal. Kan agama Anda itu berasal dari hasil pembunuhan. Maksudnya? Lah, Kristen itu berasal dari adanya tuduhan pembunuhan terhadap Tuhan. Itu asalnya agama Anda. Kristen itu lahir dari sana. Dan setelah lahir dari konsep pembunuhan terhadap Tuhannya sendiri, Kristen merambah ke penjuru bumi dengan cara menjajah, membunuh, merampas, merampok orang lain, bangsa lain. Itu Anda harus paham itu. Kristen ada di Indonesia itu asalnya dari mana? Siapa yang datang ke Indonesia membawa agama Anda? Harusnya sadar itu. Kalau Anda mengatakan bahwa lebih berguna binatang daripada memerangi manusia, dengan katanya Anda mengatakan lebih berguna kera daripada orang yang membawa agama Kristen ke Indonesia. Di mana Anda bisa melihat sejarah Kristen disampaikan dengan damai di dunia ini? Ada. Kristen masuk ke Indonesia dengan damai? No. Bullshit. Nanti Anda bisa merasakan kemudian. Betul sekali. Anda bisa merasakan kedamaian setelah mayoritas penduduk Indonesia mengusir penjajah yang notabene-nya beragama sama seperti Anda. Barulah Anda setelah Indonesia merdeka baru hidup tenang di tengah-tengah mayoritas penduduk Islam. Begitu saudara. Jadi sekarang itu Kristen itu menjual kami ini ajaran kasih gitu. Kenapa? Karena mereka merasa minoritas, selalu merasa tersakiti. Lupa bahwa sebenarnya mereka ada di tengah-tengah mayoritas itu dari hasil titisan para penjajah. Lupa. Dulu Toraja bukan Kristen. Manado, Batak, Flores, Papua bukan Kristen. Siapa yang membawa Kristen ke sana? Ya, penjajah datang dari luar masuk ke Indonesia, jadikan wilayah-wilayah yang saya sebutkan itu sebagai basisnya. Kami melawan, makanya kami nggak jadi ikut agama mereka. Jadi kalau Anda mengatakan bahwasanya lebih berharga, lebih berguna binatang daripada orang yang menjajah orang lain, itu sama halnya Anda mengatakan kera lebih bermanfaat daripada penjajah yang datang ke Nusantara yang beragama Kristen. Ya, baik. Belum. Pak Pendeta, silakan naik Pak Pendeta. Udah di bawah Pak Pendetanya. Pak Leonard naik. Ya, dilanjut dulu Gurunda. Belum ada sejarahnya Nusantara ini dijajah oleh pasukan dari bangsa Arab atau bangsa yang mayoritas Islam. 100% penjajah Nusantara ini adalah non-Muslim, non-Islam. Itu 100% penjajah tanah air. Meskipun yang memperjuangkan kemerdekaan tidak 100% Islam, tetapi 100% penjajah itu non-Islam. Nah sekarang hendak kepada siapa Anda menyindir? Lebih berguna binatang daripada orang yang memerangi orang lain. Pada Oten, dia dirinya sendiri. Nah, itu fakta itu. Itu real. Bisa saya jawab? Silakan. Jadi saya pikir tadi saya dapat jawaban yang masuk ke hati saya, kan gitu. Tapi Bapak sama aja dengan orang-orang itu juga. Karena yang Bapak bawakan kan bahasa. Omong apa Pak? Gak bisa masuk ke hati Anda. Karena otak gak berfungsi. Bagaimana mau masuk? Berfungsi dulu Pak otaknya. Baru materinya bisa masuk di hati. Dia sampai nyinggung binatang, dibilang dia binatang ya. Astagfirullahaladzim. Ya, Eviranda Huta Galung, selamat malam. Pendetanya mana Kang? Itu udah saya jambak tapi belum naik dia, mungkin
masih siap-siap. Udah saya jambak. Pak Leonard, Pak Situmeang, silakan. Ada Silakan berapa pendetanya? Ada berapa? Dua. Ya. Wah, ini jadi malam panjang ini kalau pendeta dua pun. Pak Bang Elpianda Hutagalung, selamat malam. Elpianda Hutagalung. Elpianda Hutagalung, diturunin aja. Mute-nya dibuka itu belum ngerti kali ngebuka mute gimana? Udah, nggak di mute itu. Pak Pendeta udah saya jambak itu Pak. Silakan. Izin dulu bentar setengah menit. Terima kasih ya kepada pendeta yang sudah mualaf. Semoga sunatnya hitannya cepat sembuh ya. Ya terima kasih. Sehat selalu, semangat. Lanjut. Masya Allah, Allahu Akbar. Wih, keren. Selamat malam. Kenapa menantang semua pendeta Kristen di Indonesia? Kenapa waktu Paus datang di Indonesia tidak kau tantang debat agama Islam agama Islam benar, yang lainnya tidak benar. Biar dulu dia ngaco dulu biar. Berani kau semua tantang Paus? Kenapa tidak menantang semua pendeta Kristen di dunia? Yang saya heran, kau datang ke PBB, ke kantor PBB, tantang semua pendeta Kristen di dunia. Yang saya heran itu pendeta-pendeta di Indonesia kok pada diam. Itu yang saya heran. Tantang. Sudah bang, sudah. Saya sudah lakukan itu kan. Terkait dengan konsep, saya menantang bukan untuk mau bertengkar, berkelahi, enggak. Menantang itu artinya mari kita berdiskusi, berbicara mengenai keselamatan. Karena kan Kristen diajarkan kepada orang-orang yang sudah punya agama. Kan gitu. Adanya misionaris, ada yang kemudian aksi-aksi pemurtadan, pendangkalan akidah, kan gitu. Melalui agama. Enggak ada orang enggak ada terpecah. Tangkap semua pemecah belah. Kristen tetap Kristen, Islam juga Islam. Apa yang saya pecah? Pemecah belah melalui agama. Maksudnya Anda ingin mengatakan bahwa selama ini di Indonesia itu hanya ada satu agama gitu? Anda ingin mengatakan di Indonesia ini hanya ada satu agama, karena adanya Bang Suma, agama satu ini terpecah-pecah gitu maksudnya? Kau menghina agama lain. Kasih bukti dong. Islam itu agama benar. Kau tantang itu semua fakta. pendeta. Iya sudah, debat. ayo. Mari silakan. Itu bukan menghina itu. Pendeta Kristen di Indonesia Ya, kenapa tidak? Itu bukan menghina. Itu undangan. Kantor PBB. Kenapa ke PBB? PBB itu bukan Indonesia. Itu undangan, Izin Bang. pemerintah. Itu undangan kepada saudara-saudara misionaris, kepada pendeta, mari kita duduk bersama berdiskusi tentang agama, kan gitu. Jangan kalian mendirikan lembaga Bible yang hanya menista Islam. Jangan mendirikan STT yang menista Islam. Mari kita duduk bersama. Saya undang, saya tantang kalian, berani nggak kita duduk bersama membahas keselamatan menurut agama ini, Islam dan Kristen, kan gitu Bang. Selamat malam. Bukan mengajak bertengkar, mengajak berdiskusi gitu loh. Agama Bang Kripto, mending di tong sampah aja duduknya Bang Kripto. Ya nggak pantas kau naik ke sini. Ini room debat bukan curhat. Justru dia yang jadi provokator, gimana dong? Selamat malam. Ya malam. Iya silakan. Oke, teman-teman Muslim izin bertanya. Iya silakan Bang. Iya, saya kemarin ini mencoba mendownload sebuah aplikasi ya, yang dimana aplikasi tersebut isinya hadis-hadis gitu. Penasaran aja saya. Pertanyaan saya gini, yang pertama, apakah hadis yang secara umum, jadi saya lagi nggak bicara hadis yang sahih, hadis yang doib, hadis yang, saya ingin bertanya, kata hadis ini tuh
sudah menjadi apa sih di Muslim gitu. Misalnya Quran kan sebagai kitab sucinya Muslim. Kalau hadis, kita jangan bicara dulu mana yang doib yang itu ya. Aku pengen pengukuhan dulu dari Muslim. Hadis itu apanya Muslim. Lalu yang kedua, saya cek di Google tuh hadis tuh ada ribuan hadis. Itu tuh maksudnya gimana sih, dibuat oleh siapa? Sampai ribuan gitu, banyak banget. Dan aku baca Tarmizi, ada beberapa hal yang misal gini ya Bang ya. Misalnya kalau mengakui Allah itu adalah Tuhan ketika mau meninggal gitu, itu masuk surga. Lalu ada lagi kalau misalnya haji, keutamaan haji adalah dosanya terhapus. Lalu kan saya udah lihat nih, oh berarti mengaku aja di ujung tuh ada tuh. Lalu atau enggak haji atau jihad itu bisa menggugurkan dosa dan lain-lain. Namun ada beberapa hal lagi yang misalnya masuk ke surga tuh beda lagi caranya, misal gitu loh. Terus ada lagi yang kamu akan gimana gitu asalkan kamu menyenangkan tetanggamu atau apa. Aku melihat itu, aku belum buka ribuan ya, aku baru buka sekitar 3 atau 4 lah. Aku di aplikasi teratasnya tuh ada 8 hadis. Aku ngerasa itu tuh banyak banget sih. Buat apa sih gitu. Thank you. Oke, saya jawab. Ya. Jadi hadis itu adalah perkataan persetujuan Rasulullah dan juga adalah perbuatan Rasulullah yang kemudian dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Jadi saya ulang, hadis itu adalah persetujuan atau kesepakatan Rasulullah dan juga adalah perbuatan Rasulullah dan juga instruksi atau perkataan atau perintah. Jadi itu yang disebut hadis. Nah, kalau Anda melihat dari apa yang saya terangkan hadis ini, maka itu seimbang setara dengan Bible. Bible adalah perjanjian baru, khususnya itu adalah perkataan, perbuatan, dan juga kesepakatan Yesus. Itu hadis tuh. Nah, pembedanya hadis dengan Bible adalah hadis yang disebut sahih atau valid itu adalah yang sampai kepada Rasulullah. Ada yang disebut sanad. Ucapan itu betul-betul dari Rasulullah, disaksikan oleh para sahabat, disampaikan kepada sahabat yang lain, yang lainnya pun mendengarkan. Itu bersanad namanya, punya mata rantai, disebut hadis sahih. Sedangkan Bible tidak ada satupun yang sahih. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi itu semua tidak sampai kepada Yesus. Jadi kalau dalam ilmu hadis, perjanjian baru itu jatuhnya di hadis maudhu. Apa itu? Hadis palsu. Kenapa hadis palsu? Bisa jadi isinya itu benar, tetapi terkait dengan mata rantainya itu tidak sampai kepada Yesus. Nah itu, Lukas menulis tidak sesamaan Yesus, begitu juga Yohanes menulis tidak sesamaan Yesus, dan bukan mulut Yesus langsung yang berbicara kepada penulisnya. Apalagi Paulus. Nah, sedangkan hadis ini adalah uraian daripada isi Al-Quran. Jadi apa yang menjadi perkataan Rasulullah, qauliyah atau perbuatan fi'liyah atau ahwaliyah, segala keadaan Rasulullah itu diuraikan oleh para sahabatnya. Kemudian Rasulullah pernah mengatakan begini, Rasulullah pernah mengucapkan seperti ini, Rasulullah pernah kemudian memutuskan perkara ini, seperti ini kesimpulannya. Nah, kalau itu betul-betul sampai kepada Rasulullah dan benar adalah ucapan beliau, maka itu disebut hadis sahih. Kalau di antara mata rantai penyampai berita itu ada yang terputus, dhaif atau hadis lemah. Kenapa terputus pemberitaannya? Ada zaman di mana orang ini tidak bertemu dengan orang yang di atasnya. Ada masa kemudian orang ini tidak bisa dipercaya perkataannya karena dia selalu memberitakan sesuatu yang tidak sesuai. Maka di situ disebut dhaif, lemah. Karena salah satu dari pembawa kabar itu adalah sudah tua atau lalai atau pikun atau
sulit untuk menghafal dan seterusnya. Maka riwayat daripada oknum pembawa berita itu akan diceritakan kemudian bahwa si fulan di antara mata rantai penyampai berita ini ada yang suka berdusta, ada yang gemar kemudian memberitakan berita hoaks, maka itu adalah hadis dhaif. Atau ada yang tidak sampai kepada Rasulullah, maka itu maudhu, palsu. Sama kitab Lukas tidak sampai ke Yesus, maka Lukas itu sepenuhnya termasuk kisah para rasul. Kalau dalam Islam itu adalah maudhu, itu berita palsu yang tidak bersumber langsung dari Yesus yang adalah pembawa kabar gembira. Nah, hadits ini Bung, fungsinya adalah menguraikan Al-Quran. Siapa yang bisa menguraikan Al-Quran? Yang pembawa Al-Quran itu. Di mana legalitasnya beliau Rasulullah Muhammad SAW untuk menjelaskan Al-Quran? Surah An-Nahl ayat 44. Beliau yang diberi tugas untuk mengurai isi Al-Quran. Uraian isi Al-Quran itulah yang disebut hadits. Ya, boleh respon ya Bang? Silakan. Oke, kan Bang Zuma tadi berbicara hadis itu antara mirip atau sama dengan perjanjian baru atau everything gitu. Perjanjian baru itu menurut saya saya lihat hanya ada satu, lalu mungkin ada perubahan terjemahan atau apapun, hanya seperti itu. Tapi ini hadis tuh ada ribuan buku Bang. Yang aku maksud tuh kenapa ada siapa sih yang ngasih otoritas gitu sampai beribu-ribu buku hadis. Dan aku yakin mungkin Bang Zuma juga belum baca ribuan buku hadis ya, bukan satu hadis Al-Bukhari ada ribuan ayat, bukan, tapi ini bukunya juga udah ribuan gitu. Lalu bagaimana seorang muslim ini bisa membaca sebanyak itu gitu untuk mengerti semuanya, mana yang doib, mana yang sohih gitu. Itu benar-benar aku bingung aja gitu kenapa seandainya itu akan menerangkan Al-Quran, itu ada ribuan hadis yang mungkin belum sempat terbaca oleh muslim-muslim di sini. Ini 5.000 orang di sini juga, menurut aku ya. Mungkin kayaknya ada yang nggak kenal sama ribuan hadis itu apa aja namanya gitu. Jadi menurut saya begitu Bang Zuma bilang hadis-hadis tersebut istilahnya ya bahasa kasarnya sudah di-ACC oleh Muhammad gitu, adalah sebuah pengajaran atau sunnah atau apapun, menurut saya jadi maknanya jadi kacau. Kenapa? Yang pertama adalah yang sudah pasti hadis itu terbukukan pasti setelah Muhammad tiada. Kalau misalnya informasinya dibagikan ke sahabat, ya saya setuju gitu. Mungkin aja saat Muhammad masih hidup, namun dijadikan buku dan itu diverifikasi, itu ribuan buku tersebut menurut aku. Bentar bang. Bang Juma sama Bang Kores kena ini kayaknya ya, kena pelanggaran nih. Nggak tahu nih pelanggaran apa nih. Oke, siap. Ini di sini tulisannya mengonsumsi zat. Nggak ada yang open cam loh di sini kok. Ada siapa yang ngerokok parah? Nggak ada, nggak ada yang ngerokok, nggak ada yang open cam lagi. Ini kayaknya santang, ini suaranya kretek-kretek gitunya itu masuk. Ya itu. Ini kayaknya TikTok lagi error ya. Nggak ada yang ngerokok, nggak ada yang apa, nggak ada yang open cam, tapi ada pelanggaran nih, ngaco nih TikTok nih. Di tap-tap layar ganti akun. Iya, di tap-tap layar teman-teman. Yang tadi ke band Gurunda. Iya. Wah, udah dua ya. Dua. Lanjut Gurunda. Jadi hadis, iya. Ya, hadis itu memang banyak. Bang Juma sedikit lagi. Iya, silakan. Oke, jadi sebanyak itu kita jadi gini. Jadi maksud aku tuh gini. Kita kan bisa melihat sanadnya dan lain-lain. Akhirnya oke, ini sohi gitu. Oke, ini doib. Tapi kan ribuan tersebut kita aja aku nanya dulu deh sama Bang Juma. Bang Juma, ribuan itu udah dibaca belum dan udah dicek sanadnya? Gitu. Thank you Bang. Ayat-ayat hadis-hadis yang saya baca itu yang terkait dengan apa yang ingin saya ketahui tentang isi Al-Quran atau sesuatu yang terkait dengan hal-hal yang menjadi amalan ibadah saya. Misalnya perintah untuk sholat seperti apa sholat itu, maka saya akan membaca haditsnya. Jadi Islam itu cakupannya memang sangat luas. Makanya pernah saya dengarkan orang Kristen, apa sih Quran itu? Quran itu kan kecil, sedangkan Bible kami adalah luas, cakupannya panjang dan seterusnya. Saya tertawa mendengarkan itu. Kenapa? Karena kalau semua sahabat Rasulullah
menceritakan tentang Rasulullah, maka Indonesia ini tidak bisa muat buku-bukunya. Sama seperti Lukas, Markus, cuma 4 orang yang menulis kan. Orang-orang yang bukan murid Yesus langsung. Nah, kalau seluruh sahabat Rasulullah menulis, wow, Islam itu memang penuh dengan nuansa keilmuan. Maka saya katakan bahwasanya terkait dengan amalan Islam, sholat di Indonesia, Islam berapa persen? 87%. Sholat mereka itu sama, maghrib 3 rakaat. Arahnya semua sama, menyembah kepada hakikat yang sama, bacaannya sama, ya, tata caranya sama. Itulah kesempurnaan. Anda mengatakan banyak Anda bingung, kami nggak bingung. Apa yang kami bingungkan? Ibadah kami tertata dengan rapi, waktunya tersusun dengan canggih, ya. Semuanya lengkap di Islam itu. Tidak ada yang membuat kami bingung di Islam. Justru kami merasa bangga karena nuansa keilmuan itu bisa kami pelajari dari aspek manapun dalam ilmu Islam itu. Semuanya lengkap. Dan sebanyak itu, tak ada satupun umat Islam berselisih paham tentang satu keadaan keislaman. Semuanya satu padu. Sedangkan agama Anda, mohon maaf, tentang Yesus aja bertentangan antara satu sama yang lain. Untuk menentukan konsep Tuhan dan hari lahirnya Yesus bertentangan satu sama lain. Nah, lalu kemudian terkait dengan hadits. Hadits itu, saudara, itu perkataan Rasulullah yang memang Rasulullah kemudian memerintahkan, jangan kau tuliskan selain daripada apa yang kuterima dari Allah. Kenapa hadis itu dibukukan, dituliskan belakangan? Karena Rasulullah tidak menginginkan adanya campur baur antara firman Allah dengan sabda beliau. Kalau nanti Al-Quran dihafalkan, dituliskan bersamaan dengan hadits, bersamaan dengan penghafalan dan penulisan hadits, maka sahabat akan bingung memisahkan mana Al-Quran, mana hadits. Karena sama-sama terlontar dari lisan Rasulullah. Hadis keluar dari mulut Rasulullah, Al-Quran keluar dari mulut Rasulullah. Mana Al-Quran, mana hadis? Hari itu mungkin para sahabat masih ingat. Tapi ketika Rasulullah tak ada, mereka tidak bisa membedakan mana Quran, mana hadis. Karena itulah kemudian Rasulullah melarang menulis apa yang menjadi pijakan yang disebut hadis. Tetapi Rasulullah mengajarkan agar menuliskan atau menghafalkan bacaan Al-Quran saja. Berikutnya kemudian Rasulullah mengajarkan. Nah, para sahabat kemudian menjelaskan bahwa Rasulullah bersabda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda tentang hal ini. Beliau berkata bla 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 dan seterusnya. Nah, kalau betul perkataan itu bersumber dari Rasulullah, maka disebut hadis sahih. Seperti itu, Bang. Kalau tidak sampai kepada Rasulullah, maka disebut sebagai hadis maudhu. Jadi hadis itu banyak. Ada hasan, ada dhaif, ada sahih dan seterusnya. Oke. Seperti itu. Oke, Bang Zuma, jadi gini. Ketika Bang Zuma bilang kalau misalnya hadis itu dan Quran itu bisa membedakan mana yang suara Allah, mana yang suara Muhammad gitu ya. Berarti coba pertanyaan saya seperti ini. Ketika di dalam Quran itu diajarkan untuk sholat, lalu di dalam hadis Tirmizi itu banyak banget tentang bagaimana sholat. Memang kebagaimanaan sholat itu suara Muhammad dan bukan suara Allah. Itu kan pasti suara Allah yang disampaikan dong ke Muhammad. Atau itu ya hal yang dibuat oleh Muhammad. Itu kan jadi pertanyaan. Kalau Bang Zuma pingin membedakan seperti itu gunanya hadis dan gunanya Quran untuk membedakan suara mana gitu. Lalu Bang Zuma belum menjawab pertanyaan saya, apakah Bang Zuma sebagai orang yang bisa dibilang gurunda di sini, apakah sudah membaca, ini saya nggak bilang puluhan Bang, ini ribuan hadis itu. Karena kenapa? Ketika Bang Zuma bilang tidak ada yang berselisih, ada kok. Misalnya ada yang bilang kalau misalnya minum kopi tuh Bang, ini kan ya, ini hal lucu-lucuan aja. Ini mungkin buat teman-teman kan nggak diterima. Tapi kan ada yang menerima, itu satu. Lalu ada yang tentang yang ini Bang, yang memberi makan suami. Itu ibadahnya seperti pergi ke Mekah gitu. Itu juga kan ada yang suka. Aku nggak tahu juga ya, aku bilang suka atau gimana gitu. Dan ini ada ribuan
Lalu tentang memerangi kafir itu jelas banget di hadis tuh ada. Berulang-ulang aku baca di hadis yang paling terkenal ya, antara Muslim atau Bukhari, itu tuh perangilah kafir sampai dia berkata Allah itu Tuhan. Itu tuh jelas banget. Tapi banyak Muslim yang enggak boleh. Nah ini kan udah banyak hal yang menjadi persinggungan gitu. Sedangkan Bang Zuma tadi bilang tidak ada kok Muslim. Ada Bang. Apalagi kalau abang nanti baca semua ribuan itu makanya ada kata doib dan soih itu kenapa? Karena bersinggungan gitu loh. Jadi maksud aku pokok utamanya nama hadis itu dia doib atau soih itu tuh hadis tuh apa sih gitu. Kalau dibilang hadis itu adalah sunnahnya Quran, tapi kenapa harus ada yang doib? Sunnahnya Nabi. Thank you. Iya. Jadi inilah gunanya ketika kemudian orang belajar Islam itu dari dasar ya, bukan lantas menjadikan orang itu melihat dari kacamata luar saja, kemudian memberikan penilaian terhadap hal itu. Saya belajar kitab Safinatun Najah, Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Akhlaqul Karimah. Banyak kitab-kitab yang saya baca. Artinya saya sudah membaca ribuan hadits. Kan gitu. Kemudian ada juga orang yang membaca hadits selain daripada hadits yang saya baca. Tapi Islam kami tidak berbeda. Islam kami satu. Masjid kami tidak berbeda. Masjid kami satu. Jadi di Islam itu yang tahu Islam kan orang yang ada di dalamnya gitu ya. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan bahwasanya ada hadits yang memerintahkan membunuh orang yang kafir, ya lihat hadisnya. Periksa asbabul wurudnya itu apa? Apa asbabul wurud hadis tersebut? Apa sebab musabab hadis itu kemudian diucapkan oleh Rasulullah? Pasti tidak akan mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran kemudian mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 31-32, barang siapa yang membunuh satu manusia, maka dia sama halnya membunuh seluruh umat manusia. Itu Al-Quran. Lalu bagaimana dengan perintah membunuh di hadis? Yaitu masa peperangan. Coba periksa asbabul wurudnya. Masa perang lah itu masa perang. Itu saya dapat pastikan tuh. Nah, tapi kalau Anda melihat dari kacamata di luar daripada Islam, wah ini gimana nih hadisnya kok perintahkan membunuh? Siapa bilang? Al-Quran melarang itu, nggak boleh. Tidak boleh membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan. Tidak boleh. Itu di Islam. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32. Bahkan kemudian Al-Quran mengajarkan untuk melindungi orang-orang kafir. Orang-orang musyrik. Yang minta perlindungan. Al-Quran surah At-Taubah ayat 6. Perintah Allah. Maka lindungilah dan sampaikanlah dia pada tempat yang aman. Kita diperangi. Kita membalas memerangi. Ketika orang itu kemudian tidak berdaya lagi. Karena mereka tak mampu melawan kita dan dia minta perlindungan, apa kata Allah? Lindungi, antarkan dia sampai ke tempat yang aman. Itu di Islam. Kalau di Kristen, maaf nih, kalau Anda menggunakan Bible, jangankan untuk masalah perang, untuk menjadi pengikut Yesus aja harus membenci kedua orang tua, istri, anak, dan seterusnya. Itu kaidahnya kalau kita ingin mentafsirkan secara bebas. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai hadits, sekali lagi saya katakan, hadits itu adalah uraian Rasulullah, perbuatan Rasulullah, perkataan Rasulullah, kesepakatan Rasulullah, keputusan Rasulullah yang terkait dengan isi ayat Al-Quran. Jelas kan? Nah, sedangkan kalau Bible itu apa? Bible itu apa? Isinya itu apa? Dia posisinya sebagai apa ini Bible? Perjanjian baru khususnya. Ini apa ini? Dia ceritakan tentang Yesus, tapi Yesus sendiri tidak mengenal kemudian cerita itu. Tidak mengenal penulisnya. Berarti dia kedudukannya adalah hadits. Nah, lalu kemudian penulis-penulis ini berkata, Yesus berkata, di mana dia tahu? Lukas misalnya, Yesus berkata, di mana Lukas tahu, dari mana informasinya? Oh, ternyata dari kesaksian. Terus kesaksian ini didapatkan dari siapa? Nggak diketahui siapa namanya. Lalu bagaimana bisa dikatakan bahwa ini berita benar? Sementara orang-orang yang dikatakan saksi tidak bisa disebut namanya. Kalau hadits berbeda.
Hadis Rasulullah Muhammad SAW ketika diceritakan kemudian, maka hal itu misalnya nih, ketika berbicara mengenai sebuah pemberitaan, maka yang terjadi kemudian tentu bagaimana kemudian hadis ini diterangkan oleh orang-orang yang ada sezaman Rasulullah, kemudian orang yang setelahnya. Ini yang perlu dipahami atau diketahui oleh saudara-saudara Kristen. Ketika hadis berbicara, maka itu akan muncul contoh misalnya gini. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah. Telah menceritakan kepada kami Waqi dari Syu'bah, dari Al-Hakam, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Samura bin Jundab misalnya. Lalu kemudian riwayat ini diceritakan bahwasanya hal ini juga diceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah. Begitu seterusnya sampai kepada pengakuan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda. Diceritakan apa isi, apa muatan daripada ucapan Rasulullah. Nah, ini kalau sampai benar-benar kepada Rasulullah, maka itu disebut hadis sahih. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai Lukas, Theophilus yang mulia, banyak orang yang bercerita, menuliskan peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Ini apa ini? Ini perkataan Yesus kah? Atau ucapan Tuhan kah? Atau pengantar dari pengarang? Apa kedudukannya ucapan ini? Lukas 1 nomor 1. Apa kedudukannya? Hadits? Ucapan Yesus? Atau apa? Ini noise yang dimana? Mengganggu kali kuping. Aduh. Pera. Iya, seperti itu Bung. Jadi hadits itu bisa ribuan. Yang menurut saudara bahkan puluhan ribu mungkin. Jumlah hadits itu sangat banyak. Semuanya kemudian mengurai isi Al-Quran. Gini Bang Zuma, bisa menerangkan yang di dalam Quran itu dan mungkin tidak akan bertolak belakang gitu. Namun kita bisa menemukan sesuatu ajaran-ajaran hal tertentu yang sebenarnya nggak ada di Quran kan. Ya contohnya gitu, yang ya ini sangat mainstream lah. Tentang keutamaan Hajar Aswad itu gitu. Kan itu memang hanya karena Muhammad melakukannya dan itu tidak ada di Quran gitu. Dan itu berarti tidak relevan dengan perkataan Bang Zuma begitu mengatakan kalau hal itu adalah menerangan apapun yang ada di Quran. Nggak ada di Qurannya, itu satu. Terus yang kedua juga misalnya mengenai reward masuk surga untuk yang jihad. Perasaan aku sih nggak ada seperti di hadis gitu. Ya terserah, ada yang percaya sama itu yang soal 72 itu ada yang percaya, ada yang enggak, itu bebas. Namun yang saya utamakan adalah hal itu tidak ada di Quran. Jadi ketika Bang Zuma bilang itu untuk mendukung atau saya jadi bingung. Ini tuh sebenarnya kita harus percaya sama Quran, percaya sama hadis. Lalu tapi di hadis pun ada yang doib. Lalu ketika abang dengan bangganya kalau itu tuh sanadnya sudah pasti nyambung, menurut saya sebuah komunikasi nggak usah sampai bertahun-tahun Bang, nggak usah panjang lebar. Jadi maksud aku obrolan saya aja ya nanti diterusin sama pendengar ini ke temannya juga bisa berubah gitu. Jadi ya boleh lah ya, anggap aja yang sanadnya oke menjadi sohi, boleh lah. Cuman kalau saya berpikir soal pola komunikasi itu menurun ya antara ya 50-50 lah. Jadi gitu, nggak terlalu yakin gitu. Kalau sanad itu sangat menjadi patokan gitu. Gitu Bang. Iya, jadi gini. Sekali lagi saya katakan Anda terlalu ejakulasi dini gitu ya, menilai Islam. Dalam hal ini hadits dan Al-Quran. Saya yakin Anda membaca Al-Quran aja nggak bisa. Jadi kalau Anda memberikan penilaian seperti itu sama seperti anak TK yang membaca dan melihat sampul buku bahasa Inggris atau buku kedokteran, baru lihat sampulnya, lalu Anda buka praktek. Anda ditertawakan sama anak usia 3 tahun di Islam. Terkait dengan Hajar Aswad, baginda Rasulullah Muhammad SAW diberi legalitas oleh Allah, kemudian siapa yang mengikuti beliau? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini legalitasnya.
Dan Anda nggak tahu itu karena Anda buta Quran. Kemudian terkait dengan apa yang Rasulullah ucapkan, yang Anda katakan tak ada dalam Al-Quran. Segala hal yang menjadi tindak tanduk Rasulullah, Allah sudah memberikan legitimasi. Madalla sahibukum wa ma gawa. Anda pun tak tahu itu. Anda mencoba ingin mencari kelemahan Islam, sulit. Dan karena itu tidak ada. Wa ma yantiqu anil hawa. Tidak apa yang diucapkan oleh beliau itu adalah menurut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang disampaikan itu adalah wahyu dari Allah. Anda nggak tahu sampai situ. Terlalu berat bagi Anda. Saya katakan Anda ibarat anak TK yang melihat buku sampul kedokteran, lalu Anda kemudian buka praktek. Orang kena penyakit panu, Anda kasih Kombantrin. Adalah lebih bijak kalau Anda belajar tentang Bible Anda yang tidak jelas asal-usulnya. Contoh, ketika kemudian Yesus berkata segala firman yang engkau berikan, atau dia katakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nah, Yesus di situ mengaku berdasarkan penelitian orang yang menulis buku Yohanes yang bukan murid Yesus. Apa yang dikatakan kemudian di sana? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, mana segala firman itu? Yang tidak bercampur dengan perkataan pengarang. Karena Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, mana perkataan-perkataan Yesus yang bukan dari dirinya itu? Di mana Yesus berkata dalam Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Kami bertanya dong, sebagaimana pertanyaan saudara, mana ucapan-ucapan Yesus yang tidak tersentuh oleh orang lain, bahkan tidak tersentuh oleh karangannya? Karena Yesus itu adalah penyampai firman, penerima firman, dan Yesus itu adalah pengurai daripada firman. Nah, coba Anda tunjukkan kepada saya, mana firman Tuhan yang diterima oleh Yesus, dan mana penjelasan Yesus tentang firman tersebut. Layaknya Rasulullah menerima Al-Quran, dan hadits adalah uraian daripada Al-Quran. Boleh tidak saya minta secara hormat kepada saudara, tunjukkan firman Tuhan yang diterima oleh Yesus yang tidak bercampur dengan ucapan Yesus, dan mana sekumpulan ucapan Yesus yang tidak bercampur dengan karangan-karangan orang lain. Silakan. Oke. Jadi gini ya. Jadi ketika Bang Zuma bilang saya ejakulasi dini karena tidak bisa membaca Quran, it's nothing for me. Itu hanya sebuah pembelaan, ya. Yang Bang Zuma harus tahu ya, ketika Bang Zuma bilang kalau misalnya di dalam Al-Quran itu udah tertulis kok apa yang dilakukan oleh udah ada legitimasi gitu, kalau apa yang dilakukan atau dikatakan oleh Muhammad itu menjadi sesuatu yang boleh, walaupun di Qurannya nggak ada gitu kan legitimasi. Itu kan kamu mau pembelaan gitu. Namun sayangnya apapun yang dilakukan dan diperkatakan itu menjadi sebuah definisi yang itu namanya hadis. Sedangkan hadis itu ada yang doif, ada yang sohih, itu aja udah kacau. Dari basicnya aja kamu pola pikirnya aja udah pembelaan diri gitu. Jadi ya saya cek Kemute dia tuh, kemute. Bang Handi, jangan di mute, Bang Handi biarin aja dulu. Lagi ngomong di mute nih. Iya, silakan coba saudara, boleh enggak Anda sedikit membaca Quran? Enggak. Saya kan tidak bilang saya bisa baca Quran. Lalu Anda mendapatkan kesimpulan terkait gini Bang Zuma, sorry bentar ya Bang Zuma ya. Saya minta Anda baca Quran dong sebagai dasar pijakan seseorang itu mengetahui isi Quran itu kan hadits yang Anda katakan, tapi orang itu harus mengurai daripada ayat suci Al-Quran berdasarkan hadis yang Anda temukan. Coba saya ingin dengarkan Anda membaca Quran. Kamu jangan jadi laris nyuruh. Udah Yosep, nggak usah framing kau Yosep. Udah silakan aja. Teman-teman Muslim ini bergetar nih sampai hostnya. Kok bergetar sih? Oh enggak. Ini kenapa Bang sama Zuma? Sekali enggak. Bang Zuma ini hostnya kenapa? Bergetar. Enggak maksudnya gini loh saudara. Kenapa Anda kan jadi baca Quran? saya sudah menjelaskan.
Loh, Al-Quran itu adalah bacaan, Bung. Ketika kita ingin mengetahui dan mengoreksi isinya, kita harus bisa baca. Masih giliran saya loh. Ya, saya minta Anda membaca, bisa nggak? Apakah Anda bisa membaca Quran atau tidak? Kutanya dulu, saudara. Apakah Anda bisa baca Quran atau tidak? Pak Dikik ya. Mana beliau? Dia kabur sendiri, nggak ada yang ngekick. Kabur. Nggak mau dia jawab tadi pertanyaan itu. Nggak mau dia jawab lagi. Iya, jadi sejatinya orang kalau cuma menyusun kata bernarasi seperti itu, andai saja monyet itu bisa bicara, monyet pun bisa mengatakan hal yang sama terkait Al-Quran. Tetapi bagaimana mungkin seseorang itu bisa jauh mendeteksi antara kebenaran Al-Quran dan hal yang dituduhkan sebagai sebuah kesalahan, sementara membaca Quran saja nggak bisa? Gimana ceritanya tuh? Pakai ilmu apa kira-kira? Itu pakai ilmu apa kira-kira? Mau ketololan. Tak ada yang mampu kemudian mengkritisi sebuah kitab, tapi membacanya pun tak sanggup. Itu gimana ceritanya? Kira-kira ilmu apa nih yang mau dipakai? Assalamualaikum. Ntar bang. Ilmu, ntar dulu bang ngomong ya. Enggak, saya Bang Yuma lagi ngomong bang. Dia yang penghujat itu bang. Saya selalu. Bang Yuma lagi ngomong. Ilmu iblis, kalau saya ditanya ilmu iblis, Bang Yuma. Iya. Kita menggunakan Bible bahasa Indonesia karena standar. Standar apa ini bang? Standar bahwa Kristen menjadi Kristen karena terjemahan saja. Kan gitu. Sedangkan Islam, memahami keislamannya kemudian bukan hanya sekedar terjemah, melainkan umat Islam ini menerima pemahaman tentang keislamannya dengan ilmu yang disajikan oleh Al-Quran itu sendiri. Ada muncul orang kemudian datang mengkritisi hadits, mengkritisi Al-Quran. Boleh dong kita uji baca Quran. Karena dasar utama bisa membahas Al-Quran dalam hal ini memberikan satu manifestasi atau intisari pemahaman terhadap Quran, awalnya harus bisa baca dulu. Bagaimana mau memahami Quran, membacanya pun tak bisa. Pakai ilmu apa? Ilmu kafir, ilmu ingkar, ilmu zolim, ilmu fasik. Itu nggak bisa. Nah, kalau sekedar ingin mengetahui, mau bertanya, kita jawab. Tapi kalau sudah memberikan satu kesimpulan, kita uji kapasitas orang ini apa. Kan gitu. Kapasitas orang ini apa? Nah, pertanyaan saya tadi jelas. Yesus menerima firman, Yesus juga bersabda. Mana firman Tuhan, mana sabda dia? Kalau Al-Quran kan jelas, firman Tuhan adalah Al-Quran, sabda Rasulullah adalah hadits. Nah, Yesus mengalami dua hal ini. Yesus mengalami dua hal ini. Kenapa? Yohanes 1 nomor 18. Yesuslah yang punya tugas untuk mentafsirkan. Exegomai. Dia yang mentafsirkan tentang ketuhanan. Berarti ada firman Tuhan, ada tafsiran Yesus. Mana firman Tuhan itu yang tidak kemudian bercampur dengan perkataan Yesus, apalagi perkataan pengarang? Dan mana tafsir Yesus terhadap firman Tuhan? Dua-duanya kita cari. Ada? Nggak ada. Ya, silakan teman-teman. Tadi ada pertanyaan Bang Yuma, mestinya dia jawab dulu sebelum lanjut. Pertanyaan ini membuat dia kabur. Apa itu pertanyaan? Disiplin ilmu apa Kristen ini pakai mengkritisi hadis sekaligus menyimpulkannya? Mestinya dia jawab dulu itu baru lanjut. Tapi ternyata dia nggak menjawab, Bang Yuma. Kita ingin tahu kan disiplin ilmu apa dia pakai. Betul nggak tuh, Bang Yuma? Iya, betul. Jadi orang yang mengkaji hadis itu ya mesti harus paham dong tentang ilmu hadis. Tidak bisa kemudian hanya mengkritisi, sedangkan ulumul hadis mereka tidak studi tentang hadis itu mereka tidak pernah kaji, mereka tidak pernah pelajari dan seterusnya. Nah, itu adalah sesuatu yang hukumnya wajib ketika ingin memahami sebuah hadis. Bagaimana metode kritik hadis, bagaimana klasifikasi hadis, bagaimana kritik hadis, bagaimana matannya, bagaimana sanadnya, belum lagi mengenai perbandingan hadisnya, mengenai para perawi dan seterusnya. Metode kritiknya itu yang harus dipahami kemudian. Tapi kalau orang itu hanya modal modal kesimpulan, wah ini kan terlalu banyak kayak gini. Habis itu dia mencoba untuk menyusun kata. Ya mungkin yang
orang awam bisa tertipu. Tapi kita yang sudah pengalaman menghadapi penghujat dan penista penyesat, ya pasti kita akan kembalikan apa background, apa basic orang ini. Kok berbicara mengenai hadits, berbicara mengenai Quran. Rupa-rupanya membacanya pun tak bisa. Tadi analogi Banyuma benar itu, anak SD mengkritisi dokter yang sedang praktek dan menyimpulkan kayak ini tadi, betul ya? Iya, Bang Handi. Ya. Jadi seibarat anak TK yang baca buku kedokteran, lalu dia mencoba buka praktek dan berdiskusi dengan seorang profesor yang ahli bedah. Itu yang terjadi. Artinya orang blow on terus sombong, angku, merasa pintar gitu ya? Iya, betul. Nah, dia juga harus dalam ilmu hadits ya, teman-teman. Kita harus membedah kalau kita ingin memahami hadits ini. Bagaimana proses penuturan hadis mulai berkembang, meskipun dalam bentuk lisan. Izin dan saya boleh bertanya. Dan hal ini terjadi pada era Rasulullah. Lalu kemudian bagaimana era sahabat? Mereka kemudian seperti Abu Bakar, Umar, Utsman mengumpulkan kemudian berita-berita atau hadits-hadits dari berbagai pengetahuan mereka tentang Rasulullah Muhammad SAW. Ada juga era tabi'in. Era tabi'in ini adalah generasi ketiga dari Rasulullah, yang mana mereka ini melanjutkan penelitian tentang hadis dan pengumpulan hadis dari para sahabat. Nah, disitulah kemudian ada para ulama, Imam Hasan Al-Basri, kemudian tokoh-tokoh yang lain dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga yang era setelahnya, yaitu abad ke-14 ke atas gitu loh. Mereka inikah kemudian yang memperluas dan mengembangkan prinsip-prinsip ilmu hadits ini dan mengembangkan metode kritik hadits yang menghasilkan kemudian karya besar, dan itu cakupannya tentang hadis, dan mungkin buku-buku itu atau kitab-kitab itu yang kemudian dibaca sama yang tadi orang tadi, sehingga dia terheran-heran. Seperti tadi, karena ibarat kata anak SD menggurui gitu ya. Bisa kesepakatan dulu Pak Kies, boleh? Oke, terima kasih. Oke, silakan. Saya sebenarnya tidak terlalu banyak bertanya seperti saudara saya tadi. Saya cuma satu, karena saya penasaran. Saya sudah banyak bertanya ke beberapa ini, tapi saya belum puas dengan jawaban ini. Saya pasti, ya saya juga ikuti Pak Suma ini luar biasa. Barangkali saya bisa dapat jawaban yang pas ini. Ya, ini saya hanya bertanya. Silakan. Ada dua hal. Pertama, ini nanti bisa tolong luruskan saya, karena saya sifatnya bertanya. Saya karena tidak tahu. Ya, walaupun saya Kristen. Ya, pertama, Ustadz Moko Ginta yang sudah meninggal, kemudian ada Ustadz Edi Kori, dan ada sekitar 20-an lah selain Pak Suma. Saya tidak tahu kalau Suma mungkin ada atau tidak dalam pernyataan itu. Itu pertanyaan pertama, itu saya ingin untuk tolong meluruskan, karena agak saya lagi bingung. Ustadz ini pernyataannya menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu wujud seharusnya, wujud nyatanya adalah bukan Allah SWT itu wujudnya adalah Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu adalah Allah SWT. Jadi menurut dalam pikiran saya, berarti tidak ada Allah lagi, karena Muhammad itu yang diputar-putar di situ. Kenapa Ustadz sekelas Ustadz itu dia bisa menyampaikan hal begitu? Oke. Ini cukup ya Bang. Cukup Bang, dijawab ya. Sabar dulu, sabar. Ini teman-teman Islam lain kalau dengar begitu itu mestinya Anda bawa datanya itu, ada nggak Bang? Bukan data, ada rekaman, silakan buka di semua di. Oh, Anda mesuruh nyari lagi. Iya. Mestinya Anda persiapkan dulu Bang. Yang berikut mungkin dua ini biar Pak semua jawab satu kali, ini kan orangnya juga luar biasa ini. Saya ingin tanya, karena saya sudah berusaha cari data-data satu sumber dimanapun, termasuk di Google, tanya orang. Ulang, ya udah ulang. Jangan diulang Bang. Ada satu lagi nggak apa-apa. Siapa penulis Al-Qurannya itu? Aduh, mungkin dua itu saja. Coba-coba saya minta jawabannya. Cukup ya? Ya, baik. Oke.
saya jawab ya, teman-teman. Saya jawab dari yang pertanyaan yang kedua terkait dengan penulis daripada Al-Quran. Baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian menjelaskan ya dalam sebuah hadits, khuzu Quran min arba'ah. Jadi ambillah Al-Quran dari 4 sahabatku, Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'af. Jadi Rasulullah mengajarkan Al-Quranul Karim dengan bentuk hafalan. Jadi para sahabat kemudian menghafalkan. Namun yang diperintahkan kemudian untuk menuliskan, dia memiliki sekretaris, dia memiliki penulis. Salah satunya adalah Said. Itu adalah anak angkat beliau. Dan dia juga yang diperintahkan oleh sahabat untuk menuliskan dan mengumpulkan Al-Quran. Seperti itu bang. Jadi jelas dalam Al-Quran itu ada perintah dari Rasulullah, khuzu Al-Quran min arba'ah, min Abdullah bin Mas'ud, dan seterusnya. Jadi Rasulullah menyebut nama, termasuk Said bin Walid. Ya, Sabit bin Sabit. Ya. Jadi jelas ini Said bin Sabit itu diperintah kemudian oleh Rasulullah. Nah ini yang pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan pernyataan yang Anda bawa, Rasulullah Muhammad SAW justru dikatakan bahwasanya kul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasulan. Maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia? Aku ini hanyalah seorang manusia. Jadi Rasulullah itu bukan Tuhan. Ya. Rasulullah itu bukan Allah. Rasulullah itu manusia biasa yang diciptakan oleh Allah sebagai khataman nabiyyin, sebagai penutup para nabi. Makanya di Al-Quran Rasulullah disebut sebagai manusia. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasulan. Aku ini hanyalah manusia yang menjadi rasul. Begitu juga yang diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Rasulullah Muhammad SAW hanyalah manusia. Al-Isra ayat 93, aku hanyalah manusia. Al-Furqan ayat 7, seorang rasul yang makan minum sama seperti manusia yang lain. Ya, seperti itu bang. Jadi ungkapan bahwa Rasulullah itu adalah Allah itu sendiri, itu adalah ucapan yang sangat-sangat mungkar bagi kami. Rasulullah itu bukan Allah, Allah bukan Rasulullah. Gimana, ada lagi? Atau Bang Handi gimana Bang Handi? Ya boleh, kalau Bang Juma mau bertanya balik atau bisa menyangka kali dia punya keilmuan untuk menyangkanya. Silakan. Ya, silakan disangka Bang, jawaban Bang Juma. Biknya Bang. Penjelasannya baik, tidak seperti yang Ustadz yang sebelumnya yang saya dengar banyak sekali pernyataan yang kontroversi di TikTok. Jadi penjelasan Suma ini beda lagi. Sedangkan ini makanya saya bilang ini menurut Suma, Ustadz yang berikan pertentangan soal Muhammad adalah ala SWT itu sendiri. Ustadz seperti ini labelnya apa menurut Suma? Sebentar benar, biarin aja nggak apa-apa. Dia kan yang menjelek. Nggak apa-apa, nanti Bang Juma yang meluruskan, nggak apa-apa. Yang lain diam dulu, biarin. Silakan. Ini ada orang luar biasa di sini, Pak Suma, nanti jelaskan. Yang di belakang sabar dulu, mohon maaf ya, ini saya hanya bertanya karena ahlinya sudah ada di sini. Bang, kalau bertanya itu jangan berpendapat. Nanti diminta itu ya, yang membuat. Bukan berpendapat saya, ini bukan pendapat orang Kristen, tapi ini saya ikuti. Maka saya tanya, ini jawabannya tadi sudah kata beda lagi, makanya saya bilang Ustadz yang sebelumnya pernyataan tidak sesuai. Bang, izin saya foto, saya moderator, izin. Ustadz Moko Ginta itu almarhum, jangan dipitnah di sini, gitu loh ya. Beliau tidak perlu. Taruh. Anda diam dulu. Bang Juma tolong luruskan, ini nggak bagus didengar. Almarhum itu adalah guru kita. Dia berduluan berapologet, dia fitnah nih bahwa Nabi itu sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dipitnah ini Bang Juma, harus diluruskan. Silakan Bang Juma. Itu ilmunya Edis, bukan ilmunya Ustadz Iksan Moko Ginta. Beliau tidak pernah menyatakan itu. Anda mengabarkan kebohongan.
Dan tak ada ustadz yang pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Allah itu sendiri. Tak ada. Saya bisa taruhan. Mana ustadznya? Tunjukkan ke saya. Nggak ada itu bang. Kenapa nggak ada? Al-Quran sudah menerangkan. Rasulullah diperintah oleh Allah. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kalian yang telah menerima wahyu dari Allah bahwa sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi nggak ada, itu ilmu dari Edis itu bang. Itu bukan ustadz yang mengajarkan itu. Sefakir-fakirnya Bang Suma, seawam-awamnya Bang Suma tentang Al-Quran, Bang Suma tahu bahwa di dalam Al-Quran pernyataan Allah tentang Rasulullah adalah hamba, Rasulullah adalah Nabi, adalah Rasul, adalah manusia, itu valid. Banyak dalam Al-Quran. Innama ana basyarun mithlukum. Aku ini manusia, sama seperti kalian. Tuh kata Rasulullah. Jadi ustadz mana yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah sama seperti Allah, adalah Allah itu sendiri? Itu bohong bang itu. Silakan. Aku bisa kasih pembanding Gurunda. Iya. Ini dikit ya sebelum ke kawan-kawan Kristen. Nah kalau misalnya kita komparasi, Kores itu berani berkata ada orang-orang Kristen, orang Kristen lah ya, yang mengatakan bahwa sebelum Yesus disalibkan, Yesus diperkosa terlebih dahulu oleh tentara Roma. Itu ada. Nah, bisa nggak Edis mengeluarkan data yang tadi ustadznya siapa? Nanti kita bandingkan dengan orang Kristen yang mengatakan Yesus diperkosa terlebih dahulu oleh tentara Roma sebelum dia disalibkan. Gitu. Cowok loh. Yesus adalah Tuhan berkelamin pria. Tentara Roma, tentara yang berkelamin pria. Pria diperkosa pria. Waduh. Tapi ada datanya. Sebentar loh, nggak usah lah kayak begitu, Res. Nggak usah kayak gitu. Mereka ini juga bertentangan satu sama lain. Yonatan Purnomo mengatakan bahwa 6.500 kesalahan dalam Bible, orangnya masih hidup. Yohanes Unitarian ribut tiap hari. Ini fakta begitu. Kenapa yang ini nggak disoroti? Kenapa ustadz saya yang sudah meninggal dipitnah? Ini saya nggak terima. Bapak malam ini harus membuktikan fitnahan itu. Kalau tidak Anda minta maaf. Coba tampilkan videonya, minimal linknya kasih kepada kami, kita bukakan di mana Ustadz almarhum Moko Ginta mengatakan demikian. Kalau tidak ada, Anda harus minta maaf. Silakan. Dibuka mic Pak. Mau datang besok. Ya, ya. Kemudian saya minta maaf. Nggak usah kemudian Pak, saya nggak persilakan. Nggak usah kemudian. Tunjukkan linknya. Kalau Anda nggak punya ongkos untuk buka internet, tunjukkan linknya, datanya di mana. Almarhum Ustadz Moko Ginta mengatakan demikian. Kalau tidak ada, Anda minta maaf. Pak Andi, saya mohon maaf, saya permisi, saya belum selesai bicara. Sekarang saya nggak persilakan Anda bicara. Anda tunjukkan linknya. Kita bantu buka di mana fitnahan Anda itu. Silakan. Ini coba ketik di TikTok karena HP saya cuma satu. Coba ketik di TikTok. Di mana? Ketik di mana? Ketik di TikTok, baru coba lihat TikTok lagi di YouTube. Kah itu ada dia di YouTube. Coba kita bantu ketik di TikTok ya, coba ya. Silakan. Silakan deh Avi. Yang mana? Tampilkan dulu apa yang boleh kita ketik. Ya, silakan ditulis. Ntar dulu Pak. Apa yang mulai diketik? Ya ini yang makanya saya bilang, saya sampaikan. Coba nggak usah dengarkan dulu, saya yang pandu. Apa yang mulai diketik di sini? Ya itu tulisannya gini, coba tulis. Apa? Pernyataan Ustadz Edi Kori tentang Allah SWT adalah Muhammad. Tulisnya. Tadi katanya tadi Ustadz Moko Ginta dulu. Nanti semuanya akan keluar, satu itu dulu, nanti semua keluar ke bawah. Di mana ditulis itu? Di Google kah? Di mana kah? Di YouTube boleh semua. Apa sih? Apa sih data Anda ini kok? Kok ini kok Ustadz Edi Kori itu siapa?
Media siapa itu? Taruh dulu Bunda, biar Bang Juma luruskan dulu. Silakan. Pak Andi sabar, saya coba aktifkan HP 1, kemudian saya buka itu videonya, kemudian silakan saya tunggu. Saya tunggu. Kita tunggu Pak. Silakan aktifkan. Lanjut dulu Pak. Ya baik, silakan Bang Juma. Ustadz Kori itu siapa ya? Siapa yang tahu Ustadz Kori? Siapa itu Ustadz Kori? Aku belum pernah dengar namanya. Ustadz Kori. Kok tulisannya gimana Kori? Itu siapa itu? Gak tahu juga Bang Zuma. Saya baru dengar tuh namanya Ustadz Kori. Kalau Ustadz Mokoginta itu saya yakin itu nggak pernah terlontar dari lisannya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW hanya diceritakan dalam Al-Quran sebagai cahaya dari Allah. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabum mubin. Jadi Rasulullah di situ disebut sebagai cahaya dari Allah untuk menerangi dunia. Itulah Rasulullah Muhammad SAW. Alpi, di Google aja, di Google cari siapa itu Ustadz Kori, coba ada nggak tertulis, itu aja Pi. Yang kayak gitu jangan, di Google cari Ustadz Kori, siapa itu? Seumur hidup gua baru gue denger. Oke. Kalau Kori ada. Iya Bang Alpi jangan nampilin yang macam-macam, soalnya ini lagi live di YouTube. Di Google pencarian aja, di Google pencarian. Jangan ini muncul video-video dari YouTube nih. YouTube online, Masjid Istiqlal TV. Nah, itu coba itu ada 3 ustadz, coba itu viral 3 ustadz. Siapa penulisnya? Enggak apa-apa, buka aja. Ini dari Jatim News. Alfi bukakan ya. Ya. Viral 3 ustadz ini menyebut Nabi Muhammad adalah wujud Allah. Ya, ini dia. 4 Maret tahun 2023. Penulisnya Binti Nikmatur, editornya Dede Nana. Nah, ini wajah orangnya dan diambil dari TikTok Islamophobia. Alfi tahu nih akun TikToknya dia. Screenshotannya nih dari SSN Islamophobia ini. Nih nama akunnya. Nah, di sini dikatakan sebuah potongan video viral di media sosial yang memperlihatkan beberapa ustadz menyebut Nabi Muhammad itu adalah wujud Allah. Dalam video unggahan akun Halal Seumur Hidup, nama akun TikToknya, diduga seorang ustadz memakai tudung di kepalanya dengan jubah berwarna hijau menyebut Nabi Muhammad adalah wujud Allah. Tapi di sini nggak ada videonya, cuman artikel doang ini. Itu ada statement di bawah, apa itu? Terus baca aja terus. Nama Bang Zuma disebut juga di sini. Nah, nih unggahan video TikTok yang menyebut Nabi Muhammad itu Allah itu pun viral sehingga membuat gaduh dan ramai dikritisi warganet. Di sini ada komentar begini, apakah saliran dengan Zuma? Tanda tanya. Aku pernah dengar Zuma juga gitu waktu bahasa saya. Gimana nih Bang Zuma? Waduh, ini namanya Ari Widian Bang Zuma, marahin Bang. Yesaya 9 itu tidak membahas tentang Tuhan. Yesaya 9 itu membahas tentang manusia yang memiliki gelar, yaitu Hezkia, bukan Tuhan. Bang Zuma masuk Google. Jadi terbukti sudah bahwa tulisan ini dari Islamophobia. Islamophobia, ya. Komen-komennya juga. Hebat juga sumber Anda itu, Bro. Wow, ternyata Guru Najuma ditakuti para pendeta. Ternyata ya, gempar di gereja. Coba baca lagi, lucu loh di bawah. Hati-hati nyari guru. Coba. Hati-hati nyari guru, bisa-bisa tambah bingung. Kata si Ferry in titik. Terus yang di bawahnya, ngajinya dulu di mana ini? Kata BAMB titik. Disamarkan username-nya. Bio iso tersesat berjemaah lur, nauzubillahi min zalik, kata Kak Naura. Jadi yang versi
Pak Kiesnya. Komentar netizen ini, komentar netizen. Yang versi Pak Kiesnya mana? Oke, Juma katanya nggak pernah mengucapkan Muhammad itu adalah. Saya nggak persilakan kau bicara, kau nggak punya adab kau. Hah? Dasar pemakan babi lu. Muhammad dengan Allah tidak pernah berpisah, cerai dia. Ini apa sih yang diputar Pak? Jangan soundnya Pak, tunjukkan. Itu dia visualnya. mau membuktikan, Bang Handi, dia mau membuktikan perkataan Ustadz Moko Ginta. Coba, nggak apa-apa, putar aja kalau emang dia benar. Ini Ustadz siapa ini? Coba tampilkan fotonya. Siapa ini orang ini? Visual bisa Pak Kies. Banjuma kenal ini orang Banjuma yang foto ini? Enggak. Bukannya kemarin yang tukang parkir di Cimory ini, bukan? Ini enggak, ini yang murtadin itu, ini yang murtadin yang baru dilantik jadi pendeta. Kabur dia. Dari tadi. Ini yang ditampilin di foto ini seorang murtadin. Lihat aja di YouTube ada ini murtadin yang pidato di gereja. Ini murtadin ini, bukan ustadz ini. Katanya juara MTQ nih, iya aku pernah nyimak MTQ dia, juara MTQ katanya. Penipu. Tapi sebenarnya gini ya, Alfi ada informasi nih, mohon maaf sebelumnya. Bang Zuma pun harus tahu nih Bang. Ada salah satu akun namanya Bang Zuma 01. Ini akun abang kah Bang yang pernah upload bahwa donasi untuk membuka ponpes API? Pernah upload Bang? Membuka donasi? Untuk ponpes API. Jadi gini Bang. Alfi ada nomor rekeningnya. Ini Bang. Alfi mau tunjukkan. Ini kan 16.500 follower dan Alfi perhatikan banyak Muslim yang nge-follow nih. Dan di link di bawahnya ini link sosiabus.com dengan nama Apologet Islam Indonesia. Nah Alfi sebelumnya mohon maaf nggak pernah Alfi melihat Bang Zuma menggunakan link sosiabus. Ya ini link pengemis Bang Zuma. Jadi apa link ini Facebook atau apa ini deh? TikTok. Ini akun TikTok. Link sosiabus ini nanti di sini ada tanda support. Apabila kita tekan, kita mentransfer lewat sini. Embel-embel memberi dukungan pakai logo API. Sama itu kayak Saweria itu. Sama kayak Saweria. GoPay, kayak Dana, kayak gitu bentukannya. Iya, dia menggunakan. Ini udah bisa dilaporkan ini. Dia menggunakan akun Bang Zuma dan terus terang aja kita buka aja followernya siapa-siapa. Ini banyak Muslim ya, terus terang aja. Alfi perhatikan. Nggak usah lihat followernya, coba itu ke siapa itu terkirimnya kalau kita mau mengirim sosial bus ini. Nanti ada banknya, nanti atas nama siapa banknya? Enggak. Dia ke sosial busnya dia. Dia kita tekan ini aja. Kayak ini, kayak dompet dan kayak GoPay. Satu-satu. Ya, misalnya kita mau ngirim 10.000 misalnya dengan pesan, terus namanya atau dibuat anonimus, email kita apa misalnya kan. Nah, terus ada regulasi di sini. Dengan ini saya menyatakan transaksi ini murni dukungan. Terus saya berumur 18 tahun, pilih metode pembayaran. Nah, gitu. Nggak dikasih tahu. Ditujukan kemana? Saya pastikan Bang Yoma nggak pernah buat sosial bus. Makanya saya juga baru tahu apa itu sosial bus. Nggak ngerti pulangku. Sosial bus ini sama kayak Saweria, link tempat orang ngemis. Saweria juga itu apa itu? Saweria Gading. Itu kayak di YouTube aku tuh, aku taruh. Salah satunya ini ya. Tadi kakak ini Alfi lihat ada support teman-teman Muslim yang di atas juga, salah satunya Alfi, Kak Penggaris 01, mana tahu kakak masih ada di bawah. Kakak ini ngefollow akun fake Bang Zuma yang barusan Alfi tampilkan. Ya, Kak Penggaris 01, Alfi tahu kakaknya Muslim. Jadi tolong akun Bang Zuma yang fake ini yang meletakkan link sosiabus ini tolong di-unfollow. Dan kalau bisa teman-teman ya, di sini kan Bang Zuma 01. Teman-teman bisa langsung bersilaturahmi ke sana dan bekerja semaksimal mungkin untuk menumbangkan akunnya. Karena kenapa? Entar dulu, akun Bang Yuma nggak pernah pakai titik di tengahnya. Iya.
Makanya Alfi mau tanya langsung ke Bang Zumanya validasi kan. Itu bukan punya saya, Dek. Dan saya kalau memberikan informasi terkait dengan dukungan itu di YouTube itu menggunakan rekening yayasan MMCI atau Apologet Islam Indonesia. Tidak pernah memberikan yang kayak gini. Nggak ada ini bukan punya saya ini. Ini videonya apa itu? Nah, kalau ini video saya. Tapi ya kan, waktu kan bisa di-download. Waktu itu membahas tentang pembangunan pesantren. Gitu, tapi bukan di sini, bukan maksudnya melalui hal tersebut. Itu pun melalui pesantren ini kita tidak terlalu publish karena hanya langsung ke menggunakan proposal ke oknum, bukan melalui seperti ini. Dan saya sebagai penerusnya itu apa namanya, sebagai humasnya tidak pernah ada gaya-gaya kayak begini. Iya, teman-teman, gitu. Jangan sampai Anda tertipu gitu ya dengan pola ini. Jadi dia memanfaatkan video saya ini untuk kemudian melancarkan aksinya gitu. Iya, terlepas dari apapun. Oh ya, Alpi kena dia. Kena karena terlalu lama. Intinya adalah teman-teman kalau menemukan lagi itu Bang dot atau titik Juma 01 itu Anda segera unfollow. Ya, jadi teman-teman supaya jangan follow lagi ya, unfollow aja. Itu bukan akun saya itu. Sama seperti sahabat Bang Suma. Sahabat Bang Suma itu juga banyak makan korban. Maksudnya akun packnya yang menyamakan kemudian sampai orang API pun di apa itu ya, melalui WA atau apa itu, melalui apa DM ya istilahnya ya kalau di TikTok ya. Iya Gurunda. Jadi di unfollow baru blokir. Jadi solusinya kalian kalau mau follow kami yang di sini, terutama Gurunda, follownya pas akun itu lagi live, jadi ketahuan. Betul. Karena banyak yang menyerupai kita ini. Gua aja para Easter ada 3. Ada 3 loh. Gua juga. Tapi angkanya ngaco. Jadi saya informasikan. Bang Andi juga ada. Informasikan kepada teman-teman. Apabila sudah terlanjur Anda sudah mentransfer ke sana, hubungi saya sebagai humas API, bawa buktinya, saya akan atau kami akan mengambil tindakan hukum. Ini sudah unsur penipuan. Saya umumkan sekali lagi ya, teman-teman siapapun itu yang pernah merasa mentransfer apapun bentuknya, ada bukti Anda pegang, berikan kepada kami akan mengambil tindakan hukum. Karena ini sudah unsur 378. Saya tunggu, makasih. Mantap. Ini juga udah ada apologetik Kristen yang dialog PK sama gue tiba-tiba oleng di ujung jalan cabut. Ya selamat malam Bre. Mau bahas apa? Bro. Enggak, gini bro, kan kau sendiri buat janji, kamu sendiri ngingkarin gitu loh bro. Kita udah PK, lu cabut kau bilang kan di ujung dialog. Iya, tapi kan itu kan kena banned aku bro. Gitu. Bukan lu, aduh ini saya dapat chat nih, jadi nggak bisa mikir, gitu. Oh iya, ya itu kan gara-gara ya pertama kan, itu kan gara-gara masalah pertama itu. Ya udah lanjut aja yuk. Itu gue basa-basi busuk aja. Mau apa? Mau bahas apa? Gini, tadi kan Bang Juma ini kan ngatakan dia nggak pernah mengatakan Muhammad itu adalah Allah, itu aja sih. Soalnya saya udah ada videonya sih. Tadi dibahas bukan Gurunda katanya, Ustadz Mokoginta. Kalau lu mau bahas yang Gurunda beda topik jadinya. Tapi nggak apa-apa, lanjut aja. Iya, tapi itulah kan. Bikin topik baru aja deh. Bikin topik baru, apa yang kau kuasai di Bible. Bikin topik baru. Enggak, apa yang diakui nggak itu pernah mengatakan Muhammad itu adalah Allah? Nggak ada yang mengakui itu. Siapa yang ngomong kayak gitu? Oke, dengar ya dulu ya.
Biar ini Bang Andi, Gurunda sakti itu ngejelasin ini. Perkasa Allah Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Oke, silakan Gurunda. Itu ya saya 95 dulu tuh Bang Juma. Yo X. Masih itu aja. Enggak, saya kan ngasih tunjuk data gitu loh. Jangan luruskan, cukup. Jangan pakai. Udah berkali-kali dijelasin Kuclu, masih bertanya lagi di mana telingamu tuh conge apa? Aduh. Ini Biar kan Gurunda, Bunda. Yuk, Gurunda silakan. Iya, sebenarnya ini mau menghabiskan waktu aja ya. Materi saya itu kan materi panjang, bukan hanya sepenggal seperti itu. Udah turun orangnya, udah. Berarti tuduhan Kristen Yesaya 9 nomor 6 itu bahwa adalah untuk Yesus, ya itu lebih pantas disandingkan kepada Rasulullah. Andai saja itu nubuat. Tapi itu kan bercerita tentang Raja Hezekia, bukan untuk Nabi Muhammad, bukan juga untuk Yesus. Itu adalah untuk Raja Yehuda, Hezekia itu. Nah, Allah yang dimaksud di sana ketika dirujuk kepada Hezekia itu bukan merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba tanya orang Kristen, apakah ketika mereka menyebut nama Allah itu merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan. Jelas itu. Kenapa giliran kemudian dikatakan dalam Yesaya 9:6 kata Allah atau Allah menurut pembacaan umat Islam itu larinya ke Tuhan yang umat Islam. Berarti mereka dengan sadar mengakui bahwa Allah yang mereka gunakan di dalam Bible itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, jadi latar belakang pembahasan itu adalah terkait dengan Yesaya 9 nomor 6. Itu udah sering dibahas pun itu. Waktu itu Bang Juma saya ada di room itu. Topiknya panjang, tapi kesimpulannya adalah Oten ini bersikukuh bahwa itu nubuatan untuk Yesus. Udah dijelaskan oleh Bang Juma bahwa itu bukan untuk nubuatan siapa-siapa, karena di situ bahasa Ibrani kalau nggak salah Yulad itu telah lahir. Waktu itu telah lahir, bukan akan lahir, yaitu Raja Hizkia. Tapi Oten ini ngotot terus. Bang Juma, oke lah kalau begitu. Mari kita cek. Kalau ini dipaksakan untuk nubuatan, lebih cocok untuk Nabi Muhammad. Bukan berarti Nabi Muhammad itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan. Mereka mempelintir, digoyang-digoyang, dibumbuin, akhirnya menjadi viral. Kira-kira begitu. Betul apa betul Bang Juma? Seperti itu. Benar sekali. Yang Yesus aja di framing kok. Bang Handi pinter lah. Udah sering. Di situ kok waktu itu gimana sih saya pelakunya saya? Yesus aja di framing, apalagi saya. Berpuluh-puluh kali dijelaskan itu. Itulah yang membuat si muka segi 4 si Yuni itu kan, yang bikin ini menjengkelkan. Jadi kalau ada orang sering mengulang-ulang ini adalah orang yang sudah kehabisan akal membahas Bible, sudah kehabisan akal untuk diskusi dengan Bang Juma, mereka membuat framing untuk menyerang balik. Inilah kelakuan apa orang-orang yang sudah terasuki oleh iblis. Oke, makasih. Lanjut. Rinaldi, Kristen Muslim Rinaldi. Oh, Rinaldi, Kristen Muslim. Assalamualaikum kalau Muslim. Salon sudah tutup kalau Kristen. Udah tidur dia. Rinaldi sudah tidur rupanya. Rinaldi. Oh, Rinaldi. Tidur dia. Ganti pemain. Itu tuh ngandalan pertanyaannya Raja Hizkia.
Kores, moderator Kores naikkan. Tonton yang pinter, jangan yang blow on kayak Saya tadi. bukan moderator, saya MC. Tuh nggak marah itu api, pak kok teriak-teriak itu Kores, kok diusir. Jadi teman-teman, marilah diskusi gitu loh. Kalau sudah tidak Anda bisa membaca original text Bible, tidak bisa membaca original text Al-Quran, yang ngaku saja bahwa saya ini hanya umat terjemahan yang ingin belajar. Atau kalau Anda sudah mengaku saya tidak bisa lagi menjelaskan Bible, saya mau belajar, mari kita belajar bersama, ayo, begitu. Karena siapapun yang naik di sini, musuh terbesar mereka adalah, ada yang tahu musuh terbesar mereka adalah? Ada yang tahu? Bibalnya. Nah, pintar Bunda Rahma. Jadi sebenarnya ini Bang Juma hanya sebagai penengah. Ya, Bang Juma hanya sebagai penengah. Kita orang ini sebagai penengah, mendamaikan dia dengan Bible-nya itu sendiri. Artinya apa? Bang Juma menghimbau, pakailah akalmu membaca Bible. Jangan kesampingkan akal, hanya iman nih buta, iman saja yang nggak bisa berubah. Bang Juma hanya menghimbau, kita hanya menghimbau, pakai akalmu, buka matamu lebar-lebar, cangkam baik-baik, baca Bible. Oke. Tuh. Kita sapa Pace. Pace, kau sudah pakai akalmu Pace, kata Bang Handi, pakai akalmu Pace. Pace? Pace? Oh, Pace. Oh, Mama Pace, Pace kau tidur kah? Siapa di atas? Mirakto. Tapi alhamdulillah selama ini berkat adanya Bang Juma, ada kita semua di sini, mereka sudah banyak yang berakal meninggalkan yang sudah dia baca itu. Makanya dengan adanya kita di sini, mereka sekarang lari dalam kondisi panik. Panik, wah ini bahaya ini kalau dibiarkan Bang Juma. Bisa-bisa perpuluhan habis, tiap malam ada yang syahadat. Nah ini berbahaya ini. Kalau Bang Juma selalu memfungsikan akal orang, tidak ada lagi yang bisa dibotol-botolin sebagai korban. Bahaya ini. Korban semakin pinter, korban semakin berakal, kembali ke fitrahnya sebagai manusia. Nah ini bahaya. Caranya adalah fitnah Bang Juma, hajar Bang Juma dengan berbagai cara. Tidak bisa mengalahkan argumentasi, ya tombak akunnya, habisin akunnya, setiap akun baru habisin. Itu cara mereka sekarang. Panik, panik, dan panik. Silakan Bunda disambut yang lain. Oke, Pace, harus dengar tadi kan narasi saudara saya Bang Handi bahwa ya akalmu jangan taruh di bawah kalau naik diskusi. Pace, siap diskusi Pace? Pace, tadi dia sudah buka mute. Pace, ya silakan. Pace kok kabur juga ternyata. Mirasto apa Mirakto? Mirasto, kau suka minum miras kah? Mirasto, Kristen, Muslim, Mirasto. Ini gara-gara Bang Juma masih menyehatkan akal sehat. Bang Juma jangan terlalu memaksa orang berakal Bang Juma. Kalau semua orang udah berakal, nggak ada lagi yang bisa dibego-begoin gitu loh maksudnya. Gitu ya Bang Andi. Iyalah. Masuk akal juga. Iya dong, saya kan pengamat. Biar supaya tidak ada orang-orang ini pakai balis-balis. Apa ini merah? Pakai balis-balis. Apa ini merah? Aduh. Ngomong turunin, yang tidak ngomong-ngomong turunin aja, pasti nge-report dia di atas. Turunin. Berwax. Namamu apa sih? Berwax, Kristen Muslim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah pada tidur ya, lama menunggu. Ini bagus nih namanya pencari kebenaran nih. Selamat malam bro.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak ingin disampaikan? Ada yang mau disampaikan ini Bang. Oh, ada yang mau disampaikan. Kirain tidak ingin. Silakan Bang. Ini masalah Tuhan noten-noten ini. Itu kan benda mati kan. Jadi siapa yang memberi nyawa mereka dan mencabut nyawa mereka Bang? Maksudnya apa sih? Hah? Apa? Itu yang kan, memberi nyawa manusia. Noten-noten kan benda mati, patung. Tidak ada kan oten, Bang. Nggak boleh gitu Bang. Kita ini manusia, ciptaan Tuhan yang paling sempurna, berbeda dengan hewan. Yang memberi kita semua ini ya Sang Pencipta. Ada yang bersyukur, ada yang tidak, ada yang menolak, ada yang menerima. Begitu aja Bang. Ya kalau bersyukur menerima, Muslim. Ya kalau menolak ya kafir Bang. Yang jelas kita ini ciptaan Tuhan. Semua yang ada kita harus syukuri itu Bang ya. Oke, makasih Bang. Lanjut. Herman, selamat malam. Bang Herman, selamat malam. Assalamualaikum. Kalau Muslim. Waalaikumsalam. Oh Muslim, silakan apa yang disampaikan Bang. 1 menit. Oh enggak ada ya. Andi Firly. Oh Andi Firly. Assalamualaikum. Andi Firly. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Apa yang disampaikan? Enggak ada. Oh mama kabur semua. Ya, Janet Soleta. Ya kali Soleta Sofia. Janet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Derai titisan. Islam, Bang. Ini saya ada mau sampaikan Bang. Mata. Oke. Silakan. Bunda, itu saya dapat ini ya informasi dari ada kakak angkat saya kan dia baru mualaf ya. Jadi dia ada lihat di TikTok sekarang ini sering live lah dari kemarin itu ada menggunakan foto Bang Zuma. Tapi namanya Bang Zuma AS. Jadi mereka di situ tuh semuanya menghujat Rasulullah. Jadi bertanya kepada saya gitu kan. Saya bilang itu KW, saya bilang gitu. Betul. Betul lah itu. Ya, itu gimana itu Bunda itu? Banyak mereka tuh memakai akun-akun Gurunda, kemudian mereka pakai menghujat sahabat Bang Zuma, banyak. Ya, karena untuk orang-orang yang awam itu kan yang baru mengenal Bang Zuma itu kan takutnya mereka itu tersalah pikiran begitu kan. Ya, makanya harus setiap ada live harus diedukasi bahwa hati-hati banyak akun palsu mereka pakai nama Gurunda akun foto Gurunda, gambar Gurunda, foto profil Gurunda untuk menghujat, buka komel menghujat gitu loh. Jadi lebih hati-hati kita nyimak, jangan langsung follow kalau ada yang gitu ya, selidiki dulu ya. Kalau mau follow lagi live begini silahkan di follow. Gitu Bun, kasih tahu itu. Saya ada kasih tahu ke kakak saya, itu aja Bunda yang mau saya sampaikan. Oke Bunda, terima kasih ya. Sama-sama Bun, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dosma, silakan Dosma. Horma. Atau Hormas. Selamat. Oh iya Horma. Kristen toh? Horma. Ini Horma belakangnya si jabat nggak? Bener dia Kristen nih. Ini yang ditunggu-tunggu. Oh mantap. Silakan, Horma. Halo Bang Zuma. Halo juga. Lanjut. Jadi gini ya. Iya Paman. Untuk teman-teman Kristen sebelumnya di bawah saya minta maaf. Jadi gini Bunda, saya mau belajar sedikit tentang Islam. Oh ya lanjut. Untuk teman-teman Kristen di bawah, mohon maaf sebelumnya bahwa saya ini udah mulai goyah dengan keimanan saya di Kristen gitu. Maksudnya
saya agak mulai percaya dengan Islam itu. Soal apa bang? Yang paling utama yang membuat Anda goyang? Goyah. Jadi pakai lagu dangdut. Jadi saya ceritakannya bukannya. Saya agak suaranya digadein dikit bang, biar jelas bang. Oke, jadi gini ya, bukannya saya mau curhat ataupun apa, jadi saya mau cerita dikit kan. Jadi saya kan gimana ya, dalam bahasa anak mudanya itu kan punya pacar. Kami ini beda agama. Pacar saya ini Islam dan saya kan Kristen. Jadi kami sering setiap malam, setiap hari itu kan debat-debat tentang agama siapa yang paling benar. Jadi dia tadi malam pembahasannya tentang malaikat. Jadi pertanyaan saya itu tentang malaikat pemikul ars. Itu bang. Paham nggak maksud saya bang? Kata apa? Ngerti dong. Ngerti. Lanjut. Pertanyaan saya, malaikat itu dalam Islam itu goib atau enggak bang? Goib. Iya. Soalnya kan dijelaskan dalam ajarannya itu kan bahwasannya dari jarak antara daun telinga dan baunya itu kan sejauh 700 perjalanan burung. Benar bang? Iya. Bang? Betul. Jadi kalau memang jadi itu pertanyaan saya bang. Jadi malaikat itu goib ya bang? Goib. Iya. Tadi udah itu pertanyaannya. Terus yang bingungnya di mana dengan sosok penggambaran malaikat Jibril oleh Nabi itu? Itulah bang. Saya ingin belajar di situ bang. Bahwasanya kan ketua malaikat itu Jibril ya bang. Ketua malaikat Jibril enggak juga sih, bukan ketua sih. Dia Allah tugaskan untuk memimpin tentara-tentara malaikat dan juga pengabaran wahyu gitu. Penghulu malaikat, ketua. Dalam Islam itu Allah selalu menyuruh tuh 4 malaikat itu. Ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil, ada satu lagi pencabut nyawa. Pencabut nyawa ini nggak disebut namanya siapa. Gitu. Nah, karena berhubung tugas Jibril itu salah satunya penyampaian wahyu, maka malaikat Jibril lah yang sering dibahas. Jadi itu. Jadi Al-Baqarah ayat 97 julukan untuk malaikat Jibril itu juga seperti Ruh Al-Amin, Ruh Al-Qudus. Dan bisa juga disebut juga ketua para malaikat atau julukan atau pemimpin. Itu sih. Kenapa emang itu? Lanjut. Ini yang dibawa Israel. Israel itu ini Israiliyat, ikhwan. Tapi kenapa membahas malaikat ya, harusnya keimanan ya, bosan tuh bang. Itu dia mau kuasai bunda nggak apa-apa. Silakan lanjut. Jangan ya. Ini kan ini. Saya bilang bunda bahwasanya itu saya itu sudah mulai goyah dengan keimanan saya di Kristen gitu bunda. Nah oke, sebelum ke malaikat lagi, coba kabari kami goyahnya di bagian apanya? Tadi malam itu saya debat sama pacar saya itu bang. Menjelaskan tentang ayat ini. Ini menarik. Ayat Ar-Rahman 19 sampai 21 dan ayat Al-Anbiya ayat 30 surah Ar-Rahman ayat 19 dan 21 dan surah Al-Anbiya ayat 33. Ini juga ya, sakti juga ya calon istri lu ya. Keren. Iya, itu dia apa bang? Berambisi bang mau masukkan saya Islam diajari tentang kebenaran dikasih tahu dikasih tahu tentang kebenaran dalam Al-Qur'an. Mantap. Oke, nah terus goyang di imannya itu di bagian apanya gitu? Di bagian apanya? Iya bunda, di mute noise bunda, suara bunda noise. Dia membiarkan 2 laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Kores itu yang noise bang. Marajal Bahraini. Maksudnya itu kan memang ada kan
Ya ada bang. Itu kan memang ada kan. Membiarkan laut mengalir. Samudra Atlantik dan Pasifik itu kan. Dan tidak bercampur, betul. Ya, Bunda Rama aja dulu. Bunda Rama sama Bunda Rama, Horma. Lanjut aja, ini aku buka datanya ini. Kamu yang noise ya? Siapa yang noise? Terus Al-Anbiya ayat 33 itu maksudnya kan memang benar kan? Al-Anbiya. Iya, betul. Jadi Allah lah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing beredar pada garis edarnya. Jadi baru-baru diketahui di dunia sains sekarang, matahari itu juga berevolusi selain berotasi. Sebagaimana bulan berevolusi kepada bumi, maka matahari juga berevolusi. Revolusinya matahari ini adalah kepada inti galaksi, yang dimana galaksi kita itu Bima Sakti. Jadi berputarnya di situ kalau matahari. Gitu, my bre. Oh, jadi gitu. Itu noise perbaiki dulu headsetmu, Kores. Noise bang. Oh iya. Kayak hujan. Bagus. Oh, jadi gitulah bang ceritanya bang. Semoga cepat dapat hidayah bang ya. Amin. Lagi belajar dulu Bunda. Mau sama calon istrinya mau nikah kapan? Udah rencana nikah belum? Lagi perdebatan agama, tapi tentang kebenarannya itu semua yang disebutkan tuh ada di dalam Al-Quran. Itu yang menggoyahkan agama saya bang. Makanya saya memperkuat mencari kebenaran itu bang. Maksud saya gitu. Alhamdulillah. Jadi mau kita jelaskan bagaimana sang calon istri ini mengarahkan bahwa Al-Quran itu kebenaran melalui tanda-tanda yang ada di kitab orang-orang terdahulu atau di kitabnya orang Kristen. Mau nggak dijelasin lewat situ? Boleh sih bang. Inilah dua ayat ini bang yang menguatkan saya. Ar-Rahman ayat 19 dan 21, Al-Anbiya ayat 33. Dan ada satu lagi bang. Itu ayatnya apa ya bang? Boleh. Yang tentang manusia hanyalah tercipta dari air mani itu bang. Ayat apa bang? Kayak pernah dengar gitu bang. Oh, Kholakoh itu ya. Itu favoritnya Ustadz Sugi itu. Itu salah satu kebenaran juga kan bang? Betul. Nah, kita kalau misalnya ini kan udah mantep nih, udah membenarkan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran gitu. Nah, masih ada yang menghalangi kan untuk bersyahadat, memantapkan iman di dalam Islam. Nah, gue pengen tahu apalagi yang masih bimbang gitu, bagian mananya, supaya gue bisa bridging ke Gurunda gitu loh. Kalau kami kan bang dalam hal seperti itu bang, sakral bang, maksudnya dalam keluarga gitu bang, harus pertimbangan itu harus kuat. Iya. Oke lah, kalau misalnya belum tahu apa yang masih dibimbangkan, apa yang masih ditakuti, ini kita ngobrol aja santai supaya lanjut ya. Tadi kan yang surah Al-Anbiya udah gue jelasin tuh mengenai revolusinya matahari terhadap galaksi Bima Sakti. Nah, untuk yang ini calon istrinya udah ngasih bukti belum yang surah Ar-Rahman ayat 19 sampai 21? Tentang air laut itu? Iya, udah ngasih bukti belum? Udah, dia kan malam itu dibuka datanya di sains kan, ditunjukkannya di YouTube itu Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik itu memang di eksperimen itu disatukan di dalam wadah itu kan memang nggak bisa menyatu. Jadi situ makin menguatkan saya bang dalam ajaran Islam ini. Kalau yang di YouTube-nya dikasih lihat nggak lautnya memang benar-benar terpisah? Ya memang warnanya pun beda. Yes. Ya kalau gitu ya udah mantep lah. Jadi siapa lagi yang bisa menyatakan kebenaran seperti ini 1400 tahun yang lalu jika bukan Tuhan yang Maha benar dan Maha suci, Allah Subhanahu wa taala, kayak begitu. Dan Al-Qur'an itu menariknya Horma, semua perkataannya itu terbukti dan bisa dibuktikan oleh orang-orang yang hidup di zaman apapun.
karakter manusia, sainsnya gitu kan, lalu hukum-hukumnya yang tetap dijalankan oleh umat muslim sampai sekarang, kemudian moralitas yang bisa diterapkan oleh seluruh manusia semua zaman gitu. Dari siapa lagi ini kalau bukan dari Tuhan yang maha benar lagi maha penyayang, Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kitab-kitab yang terdahulu yang hukum-hukum yang ada di sana sejarah tinggal sejarah, cerita tinggal cerita, tidak bisa diterapkan lagi di sekarang dan kalah oleh perkembangan zaman kayak gitu. Normal? Ada yang mau ditanyain selain ayat ini? Waduh. Dia terguncang sampai terlempar ke bawah ya. Terlempar dalam fakta. Nah, sambil menunggu Horman naik atau kawan-kawan Kristen yang lainnya, silahkan bintang baru kita, penyair modern, Kaisar Nero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Marah. Oke teman-teman, kencangkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Islam agamaku, tauhid bertahta teguh. Allah Tuhanku, Muhammad Nabi Rasulku, Al-Quran kitab suciku. Saya Kaisar Nero Juntak bertuhta. Yuk kencangkan tap-tap layar agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas dan share juga saya sendiri ya, jangan lupa di follow. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen, Katolik, Protestan, Oneness yang menuhankan sampah daur ulang, penyembah kayu illegal lodging. Jika merasa akademis dan akademis, kau boleh naik dengan penuh optimis. Tapi jika comer kaum dan menangis, mending kau turun dan makan lonceng tumis. Yang naik diskusi jangan tantrum, kesurupan serangan jantung atau gangguan kejiwaan. Diskusi bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik, narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Jangan menggunakan asumsi potongan terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber di sini akan memberi dedikasi dan viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat. Seperti kata Bang Zuma malam ini, jangan vitamin yang penuh gizi. Naik ke atas jangan cuma bawa gigi, bawalah akal dan otak dengan isi. Kalau otaknya cuma berisi 2 biji, kau turun minum kopi campur tepung kanji. Inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Selain pencuri, pendusta, dan plagiat, kalian juga disebut bani babi yang sesat. Oleh sebab itu, dengarkan Bang Zuma bernubuat, turun, colok, dan jilat pendeta kau punya pantat. Diskusi di atas jangan terlalu bego, seperti ayam sakit lagi berkokok. Nangis, macet, bubuk, dan mogok-mogok, terkena tampol masih mau kau datang besok. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima. Dan selamat bingung buat kalian yang masih koar-koar, seperti ODGJ mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Mantap, brother Kaisar. Kok sepi sih? Tet. Jadi siapa yang framing tadi? Dari bawah saya hampir 1 jam di sini. Banyak banget yang framing kalian ya. Aku kasih paham sama kalian noten ya. Nggak usah di framing kami di sini. Apalagi Bang Zuma. Fakta lahirnya Gurunda Zuma Mukminin. Terang dan jelas bertuah lazim. Cerdas dan jenius bertubuh salim, lisannya tajam setajam kapak Ibrahim, perkasa tangguh sejak di dalam rahim, tersohor di langit bumi sampai maritim. 1000 kafir menyerang Gurunda Zuma dengan tahrim, dia tak gentar, sosok perkasa pria muslim. Kalau cuma mau nawari akal bulus dengan isi otak kau yang tetanus, semua dogma doktrin yang kau cetus, ajaran sesatnya Paulus, kami cukup tertawa dan ora urus.
Nabi Rasul kami satria perkasa dan dermawan, berjuang di dalam Islam melepaskan perbudakan, hancurkan berhala, membumi hanguskan, mewujudkan samawi, mensyiarkan satu Tuhan. Jangan berharap masuk di surga Islam jika hidupmu masih menyembah pohon palam. Bertaubat dan syahadatlah dengan kalam agar hidupmu tidak kekal di neraka jahanam. Allah adalah Tuhan kami, ikrar bersaksi dengan tuntunan Al-Quran kitab suci. Jika kalian hanya berharap dan bermimpi untuk menghirup aroma surga pun kau tak diberi. Kalau naik ya, jangan tantrum ngomong tidak beres dengan nyerocos framing dan asumsi stres. Kupastikan kau ditampol Om Handi Celebes, dibubuk dan digiling Pangeran Kores. Auto isi otak kau berserak menetes dan merembes. Jangan tawarkan ajaran sesatmu pada kami kalau Tuhannya mati di kayu terpatri. Jika cuma omongan Paulus yang kau tawari, lebih baik kami baca majalah Nova dan Kartini. Pada mulanya adalah makan ikan goreng masak di gongseng. Setelah dimakan kepala pun mulai oleng seperti kutukan Bang Zuma. Fix kau teleng dan beleng-beleng. Stay tune. Ada burung dasar si Kaisar. Oke, ini ada tepis. Tepis Muslim apa Kristen tepis? Ini kita udah 2 kali dikibulin ya, si pendeta ini 2 kali nantang, 2 kali ngejanjiin, dan 2 kali tidak datang guys ya, tidak datang. Tadi ada di bawah udah saya jambak, saya 3 kali jambak nggak naik, itu saya udah jambak ya, padahal dia nonton di bawah itu terus ya. Jadi bukan salah kita, cuma emang mungkin mereka kelakuannya seperti itu ya, ngejanjiin tapi ya namanya ular beludak ya. Nggak paham juga saya kenapa dia nggak berani, padahal dia yang nantang, dia yang ngejanjiin, dan dia yang ingkar ya. Ya, buat teman-teman Kristen yang masih mau diskusi silakan naik ke atas ya. Bang siapa tadi yang goyah imannya tuh karena pengen nikah, tapi mudah-mudahan boleh naik 2 orang. Boleh naik 2, saya turun. Kalau kalian nggak sanggup 1 lawan Bang Handi ataupun lawan Bunda Rama atau Pangeran Kores, saya turun 2 lawan 1 di Jabani naik. Kalau ada yang mau naik 2 naikkan saja, host. Saya turun di bawah dengan teman-teman. Jangan 2, 1 aja ini. Belum ada. Ya, lalu lula Muslim apa Kristen? Lalu ya ternyata lalu terlempar ya. Kita cari lagi. Terlalu banyak yang minta naik, tapi kebanyakan yang Muslim. Mau jadi narasumber kali ya? Nggak apa-apa, naik aja kalau mau jadi narasumber.